Mampukah timnas Indonesia menghancurkan Bahrain di GBK Jakarta? Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter timnas Indonesia. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain sebentar lagi akan digelar, tepatnya 25 Maret hari Selasa minggu depan. Pertandingan yang ditunggu-tunggu, syarat emosional, dan pertandingan menentukan baik untuk timnas Indonesia maupun untuk timnas Bahrain. Indonesia sendiri sedikit terjegal karena kemarin mengalami kekalahan melawan Australia dengan skor telak 5-1. Jelas kekalahan itu tidak saja mempengaruhi mental pemain timnas Indonesia, tapi mempengaruhi persiapan Indonesia dalam laga melawan Bahrain di Selasa minggu depan. Karena jelas pertandingan ini pertandingan gengsi yang syarat emosional. Dimulai ketika timnas Indonesia bertandang di Bahrain pada lanjutan matchday ketiga round 3 grup C. Kita yang sudah hampir saja menang di menit-menit terakhir harus kebobolan dengan kontroversi karena waktu perpanjangan yang melebihi waktu normalnya. Bahkan waktu itu terkenal 90 plus 6 sama dengan 99. Setelah pertandingan itu, timnas Bahrain mengajukan laga timnas Indonesia melawan Bahrain dipindah venue di tempat netral dengan alasan keamanan untuk timnas Bahrain. Dan permintaan itu tidak dikabulkan oleh FIFA. FIFA tetap meminta pertandingan digelar di GBK Jakarta. Tak berhenti di situ. Awal Maret tiba-tiba Bahrain mulai cyber lagi. Bahrain mengatakan meminta AFC untuk mengirim utusan 7-8 orang untuk memantau pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain. Khawatir kalau terjadi apa-apa katanya. Dan beberapa permintaan unik lainnya. Bahkan sang pelatih Bahrain mengatakan bukan timnas Indonesia yang kita lawan, tapi timnas Belanda katanya. Apalagi setiap pertandingan ketika berjumpa Indonesia akan menemui wajah-wajah baru atau pemain-pemain baru katanya. Cyber terus dimainkan oleh Bahrain. Dan supporter timnas Indonesia tidak tinggal diam. Ketika tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain mulai dijual, belum sampai 10 jam habis ludes terjual. Bahkan kabar terbaru 3.000 tiket untuk supporter timnas Bahrain tidak terbeli meski satu kartis pun, meski satu tiket pun. Dan informasinya 3.000 tiket ini dijual lagi dan diborong habis oleh supporter timnas Indonesia. Dan itu kita pastikan bahwa besok tanggal 25 yang hadir di sana adalah supporter timnas Indonesia. Dan luar biasa, pastinya Bahrain akan sedikit kagok lah ketika pertama kali main dengan teriakan dari seluruh supporter timnas Indonesia. Tapi ya tidak semudah itu. Karena Bahrain sendiri kan bukan tim ecek-ecek. Apalagi kemarin mereka menangi Piala Teluk. Mereka sudah terbiasa di Piala Asia. Dan
dalam mengikuti kontes kualifikasi Piala Dunia, mereka hampir saja lolos. Sayang dijegal oleh Selandia Baru di babak playoff. Mereka sudah terbukti dan kita baru memulai. Cuman kita masih berharap bahwa timnas Indonesia mampu untuk segera bangkit dari kekalahan melawan Australia kemarin untuk menatap pertandingan melawan Bahrain ke depan. Jelas pemain kita sudah siap tampil semua, hanya mungkin Miss Hilgers, Mas Sandy Walsh yang kemarin cedera ketika melawan Australia. Masih kita tunggu kabar terbarunya. Apakah bisa dimainkan ketika melawan Bahrain nanti, atau dua nama ini off atau istirahat. Dan kita juga masih menunggu tangan dingin Coach Patrick Kluivert dan tim. Kenapa sering saya sebut Coach Patrick Kluivert dan tim? Karena kan terkenal 3 pelatih Indonesia ya. Pelatih kepala Coach Patrick Kluivert, yang dikenalkan lagi kan ada Alex Pastur yang terkenal dengan spesialis promosi di era divisi. Kemudian ada Denny Lanzard. Jadi saya sering mengucap bahwa Coach Patrick Kluivert dan tim, kita tunggu racikannya, kita tunggu tangan dinginnya untuk menciptakan tim yang hebat. Ya kita kejar lah dalam waktu melawan Bahrain nanti mampu memenangkan pertandingan. Dengan memenangkan pertandingan, jelas kita tetap berada di rel yang benar. Kita tetap punya harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Meskipun harus melalui round 4 dengan syarat finish di nomor 3 dan nomor 4 grup C ini. Jelas bukan pekerjaan yang mudah. Karena masih ada 3 laga di depan dan kita mulai dari Bahrain ini. Dengan memenangkan pertandingan melawan Bahrain, jelas esok Juni melawan Cina di sini, Coach Patrick Kluivert dan tim pasti akan bisa memainkan pemain yang memang sesuai dengan standar beliau. Kan sekarang mayoritas pemainnya masih mayoritas pemain lama. Apalagi untuk pemain lokal kita ya. Kemungkinan besar pasti nanti di Juni esok akan banyak nama-nama baru dan wajah-wajah baru yang akan menghiasi timnas Indonesia. Termasuk juga persaingan di pemain naturalisasi kan sudah mulai kentara nih. Kita saksikan Sen Patinama sudah mulai terdengar sayup atau bahkan hilang namanya. Sekarang di lini depan mungkin Rafael Strijk akan sering menduduki bangku cadangan. Ya kita belum tahu, itu dinamika sepak bola. Tapi dengan melihat kemarin melawan Australia, kita cobalah mencoba merangkai-rangkai formasi atau nama-nama yang akan diturunkan Coach Patrick Kluivert nanti melawan Bahrain di GBK Jakarta. Di belakang kiper mungkin masih Mas Martin Paes, tapi tidak menutup kemungkinan Mas Mas Emil Audiru akan dimainkan. Karena jelas di pertandingan perdana Coach Patrick Kluivert, Mas Martin Paes tampil kurang menarik atau underperform. Bahkan 5 gol masuk ke gawangnya. Meskipun bukan salah Mas Martin Paes ya, karena seluruh tim bermain underperform. Tapi kan jelas itu akan menjadi poin untuk Coach Patrick Kluivert dan tim. Tapi ya siapapun kipernya sama-sama kiper kelas dunia. Jadi kita tak perlu khawatir. Cuman memang di belakang kita masih menunggu kabar Miss Hilgers. Apa bisa dimainkan apa tidak. Tapi kalau saya lebih cocok pakai back era lama. Mas Rizky Ridho, Mas Jai Ijes, dan Mas Justin Hapner. Dan posisi tengah, Mas Kelvin Verdong
dinaikkan ke atas menjadi wing. Di sebelah kanan ada Kevin Dix dan mungkin Mas Andy Walsh kalau bisa dimainkan. Terus di tengah tetap Mas Tom Hay, tapi duetnya dengan Ivar Jenner. Nathan sementara cadangan. Dan kita masih menunggu oleh Joy Pelupesi untuk dimainkan. Kita menunggu karena kemarin melawan Australia, Joy belum mendapat menit bermain sama sekali. Jelas di depan Ragnar Oratmangun sudah bisa bermain. Oleh Romani kemungkinan tidak akan tergeser, apalagi dengan perform yang cukup ciamik ketika melawan Australia kemarin. Dan penyerang tengah kita bisa saja Marcelino atau mungkin Rafael Strijk ya. Jadi kita belum tahu. Kalau harapan saya sih Marcelino main di situ atau nanti gantian sama Rafael Strijk. Tapi semua itu nanti kita tunggu racikan dari Coach Patrick Kluivert dan tim. Tugas kita sebagai supporter jelas mendoakan timnas Indonesia menang melawan Bahrain. Entah pakai formasi apa, caranya bagaimana, pemainnya siapa yang dimainkan. Itu urusan Coach Patrick Kluivert. Doa kita timnas menang dan tetap menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia baik lewat round 4 ataupun langsung lolos di ranking 2. Buh piye carane itu urusan Coach Patrick Kluivert. Karena ini momentum kita berdoa. Karena memang masih ada 3 pertandingan, ya setiap pertandingan kita akan terus berdoa dan ya sedikit-sedikit kritik lah. Kan tugas kita cuma cuap-cuap, pandainya cuma cuap-cuap. Kira-kira bagaimana komentar teman-teman? Bisa ditulis di kolom komentar. Kita tunggu pertandingan melawan Bahrain di Selasa depan, tanggal 25 Maret 2025. Jangan lupa mainnya di jam 20.45 WIB. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.